Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kekongruenan segitiga. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian memahami tentang syarat dua segitiga kongruen, kriteria dua segitiga kongruen, dan mahir dalam menyelesaikan soal-soalnya. Kalian tentu telah mengerti arti kongruen. Ya, bentuk dan ukurannya sama. Perhatikan 4 buah Tupperware berikut. Tupperware ini bentuk dan ukurannya sama, tetapi warna yang berbeda. Ada yang merah, ungu, kuning, dan biru. Keempat, Tupperware ini dikatakan kongruen. Perhatikan pengubinan segitiga. Pengubinan segitiga ini terdiri dari segitiga-segitiga yang kongruen, karena satu sama lain bentuk dan ukurannya sama. Hanya warna yang berbeda-beda. Ada kuning, merah, hijau, coklat. Semua segitiga-segitiga ini satu sama lain kongruen. Kalian perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC akan Bapak geser ke kanan. Perhatikan pergeserannya. Oke, setelah digeser akan diperoleh segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita tahu segitiga A aksen, B aksen, C aksen hasil translasi dari segitiga ABC, maka kedua segitiga itu kongruen. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, tentunya sisi AB sama dengan sisi A aksen, B aksen. Sisi AC sama panjang dengan A aksen, C aksen. Dan sisi BC akan sama panjang dengan B aksen, C aksen. Begitu juga sudut A. Sudut A akan sama besar dengan sudut A aksen. Sudut B akan sama besar dengan B aksen. Dan sudut C akan sama dengan C aksen. Jadi, dua segitiga kongruen apabila memenuhi dua syarat. 1. Sisi-sisi bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut bersesuaian sama besar. Selanjutnya, kriteria dua segitiga kongruen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga XYZ. Apakah kedua segitiga ini kongruen? Untuk melihat atau membuktikan bahwa segitiga ini kongruen, kita impitkan saja antara segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Dan ternyata kedua segitiga ini saling berimpit, satu sama lain saling menutupi. Maka kita bisa katakan dua segitiga ini kongruen. Berarti kalau kita lihat sisi AB sama dengan sisi XY, sisi BC sama dengan YZ, dan sisi AC sama dengan XZ. Berarti ketiga sisi dari segitiga ini sama panjang. Bisa kita tulis SSS atau sisi-sisi-sisi. Kesimpulannya, untuk kriteria pertama, dua segitiga kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau untuk mengingatnya, bisa ditulis SSS, artinya sisi-sisi-sisi.
Yuk, sekarang kita gambar segitiga PQR dengan panjang PQ 5 cm, besar sudut P 60 derajat, dan panjang PR 6 cm. Pertama, kita buat garis PQ sepanjang 5 cm. Lalu kita ukur dengan busur sudut P sebesar 60 derajat. Ya, kita geser busurnya. Lalu kita hubungkan titik yang tadi dengan titik P. Lalu kita garis dan buat panjang PR 6 cm. Kemudian kita hubungkan sisi RQ. Maka kita akan peroleh segitiga PQR dengan panjang PQ 5 cm, PR 6 cm, dan sudut P 60 derajat. Ya, kita lanjutkan menggambar segitiga KLN dengan ukuran yang sama dengan segitiga PQR dengan cara yang sama pula. Nah, kita peroleh segitiga KLN di mana K 5 cm, KN 6 cm, dan sudut K 60 derajat. Dua segitiga ini mempunyai panjang sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut yang diapitnya juga sama. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga ini kongruen? Untuk melihat ketiga segitiga ini kongruen, kita impitkan saja. Oke, perhatikan. Dan ternyata kedua segitiga itu berimpit. Maka kedua segitiga itu kongruen, di mana mempunyai dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Perhatikan segitiga KLN dan segitiga PQR. Sisi KL sama panjang dengan sisi PQ. Besar sudut K sama besar dengan sudut P. Dan sisi KN sama panjang dengan sisi PR. Jadi dapat disimpulkan, dua segitiga kongruen jika mempunyai dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut apitnya sama besar. Atau bisa kita singkat dengan sisi sudut sisi. Contoh berikutnya, gambar segitiga KLM dengan ukuran sudut K 75 derajat, sisi KL 7 cm, dan sudut L 45 derajat. Langkah pertama, kita buat dulu sisi KL sepanjang 7 cm. Oke, kita ukur dengan menggunakan penggaris. Ya, kita peroleh KL 7 cm. Lalu kita buat sudut K sebesar 75 derajat dengan menggunakan busur. Oke, kita titik sudut 75 derajat dengan menggunakan pensil yang berwarna hitam. Titik itu kita hubungkan dengan titik K, maka akan diperoleh sudut sebesar 75 derajat. Selanjutnya kita buat dari titik L ya, dengan menggunakan busur juga sebesar 45 derajat dengan warna yang lain yaitu merah. Kita hubungkan titik merah dengan L. Perpotongannya yaitu
kita sebut dengan titik M, maka akan diperoleh segitiga KLM, di mana sudut K 75 derajat, KL 7 cm, dan sudut L 45 derajat. Kita buat lagi segitiga yang lain, sebut saja segitiga PQR, dengan ukuran yang sama dan cara yang sama seperti tadi. Ya. Oke, kita peroleh, yaitu segitiga PQR dengan panjang PQ 7 cm, besar sudut P 75 derajat, dan sudut Q 45 derajat. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga ini kongruen? Untuk membuktikan bahwa segitiga ini kongruen, atau untuk menunjukkan kedua segitiga ini kongruen, kita impitkan saja. Ternyata kedua segitiga ini berimpit, satu sama lain saling menutupi. Maka kita bisa katakan bahwa segitiga ini kongruen, di mana kedua segitiga ini memiliki dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kegiatan tadi dapat kita simpulkan, dua segitiga kongruen jika mempunyai sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua pasang sudut sama besar, atau istilahnya sudut sisi sudut. Perhatikan gambarnya, ada segitiga ABC dengan segitiga PQR. Di sini sudut A sama dengan sudut P, sisi AC sama dengan sisi PR, dan sudut C sama dengan sudut R. Bisa kita sebut dengan sudut sisi sudut, karena ada dua buah sudut dan satu sisi. Kemungkinan yang lain, sudut A sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R, dan sisinya sisi BC sama dengan sisi QR. Bisa kita sebut dengan sudut-sudut sisi. Perhatikan menyebutkannya sudut-sudut sisi. Bisa juga sisi yang diketahui adalah sisi AB. Sudut A sama dengan P, sudut C sama dengan R. Bisa kita sebut dengan istilah sisi sudut-sudut. Perhatikan, ini sisinya sudut-sudut. Jadi untuk kriteria yang ketiga ini bisa kita sebut dengan istilah sudut sisi sudut, bisa juga sudut-sudut sisi, atau sisi sudut-sudut. Kriteria khusus segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku kongruen jika sisi miring dan salah satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di sudut A, dan segitiga PQR, siku-siku di sudut P. Dua segitiga ini akan kongruen jika panjang sisi miring BC sama dengan sisi miring QR. Lalu, sisi siku AB sama panjang dengan PQ. Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Atau sisi BC sama dengan QR, lalu sisi AC sama panjang dengan PR. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR.
Contoh 1. Perhatikan layang-layang PQRS. Tunjukkan segitiga PSR kongruen dengan segitiga PQR. Bukti, panjang sisi PS sama dengan panjang sisi PQ. Ini diketahui tandanya sama panjang. Perhatikan yang dilingkari merah ini. Lalu, panjang sisi SR sama dengan panjang sisi QR. Karena apa? Ini juga diketahui tandanya sama panjang. Dan panjang sisi PR sama dengan sisi PR. Berimpit. Karena apa? Sisi PR ini merupakan alas dari segitiga PSR. Juga PR ini adalah alas dari segitiga PQR. Karena PR ini dimiliki oleh dua buah segitiga tersebut. Dan berimpit, maka kalau berimpit pasti panjangnya akan sama. Jadi kalau kita perhatikan, dua segitiga itu mempunyai 3 pasang sisi yang sama panjang. Nah, di sini memenuhi kriteria sisi. Artinya ketiga pasang sisinya sama panjang. Jadi segitiga PRS itu kongruen dengan segitiga PQR. Contoh selanjutnya, yang kedua, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD? Ya, kita tunjukkan. Pada gambar di sini diketahui sisi AB, sisi AD sama dengan sisi BC. Dan besar sudut A sama dengan besar sudut B. Cuma itu yang diketahui. Berarti yang sudah diketahui itu sisi sudut. Nah, berarti kita tinggal mencari apa nih? Satu sisi lagi, ya. Menggunakan kriteria ya, sisi sudut sisi. Oke, berarti kita lihat panjang sisi AD itu sama dengan sisi BC. Diketahui ada tanda sama panjang. Ini ada satu strip. Lalu yang kedua, diketahui juga besar sudut A sama dengan besar sudut B. Ini juga diketahui ada tanda sama besar sudutnya. Dan satu lagi yang sudah pasti ya diketahui yaitu sisi AB. Sisi AB ini dimiliki oleh segitiga ABC dan juga dimiliki oleh segitiga ABD. Maka sisi AB ini atau alas AB ini berimpit. Maka panjang AB sama dengan panjang AB juga. Maka dapat kita simpulkan ya, bahwa segitiga itu memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Jadi kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BAD. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kalau kita amati, ini segitiga PQR, panjang sisi PQ 25, QR 24, dan PR 20. Lalu ada tanda sudut ya, ada yang berbentuk lingkaran untuk R atau bulatan dan sudut Q dengan tanda silang. Begitu juga pada segitiga ABC, di sini ada tanda bulatan untuk sudut A dan tanda silang untuk sudut C. Dan panjang AC 24 cm. Nah, kita gunakan kriteria yang keberapa nih kira-kira? Kalau
kriteria yang pertama tidak mungkin karena sisinya ini belum diketahui ya. Pada segitiga ABC dua sisi belum diketahui. Jadi kriteria yang pertama tidak mungkin. Jadi kemungkinan kriterianya ini memiliki dua buah sudut. Ya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama dan satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudutnya dan sisi yang mana yang kita lihat? Ya, dapat kita lihat di sini. Untuk buktinya, yang pertama, ini besar sudut A itu sama dengan sudut R. Ya. Sudut A sama dengan sudut R. Karena tandanya sama, ada tanda bulatan. Maka artinya di sini sudut A itu sama besar dengan sudut R. Lalu panjang sisi AC ini sama dengan panjang sisi QR 24 cm. Dan yang ketiga adalah besar sudut C sama dengan sudut Q. Di sini tandanya adalah tanda silang. Ya. Artinya di sini segitiga ini memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Ya. Jadi memenuhi kriteria sudut sisi sudut atau memiliki dua pasang sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang. Maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Oke, dan contoh yang terakhir, ini Bapak ambil untuk segitiga siku-siku. Ya, ada segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku PQR. Ya. Oke, kita lihat di sini. Segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB di sini panjangnya 5 cm, AC 5/3 cm, dan segitiga PQR dengan panjang PR 10 cm dan besar sudut R 60 derajat. Pertanyaannya, tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ya. Kita lihat jawabannya. Ya, pada segitiga PQR, besar sudut R itu 60 derajat, maka sudut P-nya ini berarti 90 derajat dikurangi 60 derajat, maka sebesar 30 derajat. Jadi sudut P ini sebesar 30 derajat. Kita tahu pada segitiga siku-siku, ya, panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat itu sama dengan setengah dari sisi miring. Ya, jadi sisi yang ada di depan sudut 30 derajat itu, ya, panjangnya setengah dari sisi miring. Jadi panjang QR itu sama dengan setengah dari sisi miringnya adalah 10. Jadi panjang QR sama dengan 5 cm. Pada segitiga ABC, ya, kita lihat yang warna kuning ini, AB 5 cm, AC sama dengan 5/3 cm, maka panjang BC dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya, BC itu sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5/3 kuadrat. Setelah kita kuadratkan, maka diperoleh 25 ditambah dengan 75. Jadi akar 25 tambah 75 itu sama dengan akar 100 sama dengan 10. Maka panjang sisi miring PR itu sama dengan sisi miring BC, yaitu 10 cm. Berdasarkan data yang diketahui dari dua buah segitiga itu, maka kita dapat, ya, menentukan, ya, panjang sisi sikunya ini QR-nya sama dengan sisi AB 5 cm. Lalu panjang sisi miringnya PR sama dengan BC 10 cm. Di sini memenuhi kriteria kekongruenan pada segitiga siku-siku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC dengan segitiga PQR itu kongruen.